Jadi unsur-unsur yang ada di alam semesta ini kan itu akan mencapai kestabilan, gitu ya. Karena di alam semesta ini itu ada unsur yang memang secara alamiah dia sudah stabil ya. Jadi seperti ini. Jadi ada unsur namanya golongan gas mulia, di mana si gas mulia ini kalau kita buat konfigurasi elektronnya, dia jumlah elektron valensinya itu ada 2 dan 8. Nah, konfigurasi elektron 2 dan 8 ini itu adalah konfigurasi elektron yang stabil, gitu ya. Stabil itu artinya gimana? Jadi dia di alam itu tidak berikatan dengan unsur yang lain. Dia ditemukannya dalam keadaan bebas, gitu ya. Tidak terikat dengan unsur yang lain. Nah, suatu unsur itu dikatakan stabil tadi kalau dia 2, gitu ya. Pertama, dia memiliki elektron valensinya 2, atau kita sebut dia namanya adalah kaidah duplet. Terus yang kedua, atau dia memiliki jumlah elektron valensinya itu 8, atau kita sebut dia namanya adalah kaidah oktet ya. Oke, unsur-unsur golongan lain, nah bagaimana? Nah, sama juga dia pengen juga menjadi stabil, gitu ya. Nah, untuk menjadi stabil itu ada 2 cara, gitu ya. Yang pertama, kita melalui pembentukan senyawa ion, yang kedua melalui pembentukan senyawa kovalen, gitu ya. Nah, senyawa ion itu apa? Nah, senyawa ion itu adalah dia terbentuk karena adanya serah terima elektron. Jadi ada yang memberikan elektronnya, ada yang menerima elektronnya, gitu ya. Jadi kita sebut dia adalah serah terima elektron. Jadi ada yang memberi, kita sebut dia namanya adalah ion positif, ada yang menerima, kita sebut dia namanya adalah ion negatif, gitu ya. Dan umumnya kebanyakan ikatan ion itu terbentuk dari unsur logam dan unsur non logam, gitu ya. Jadi ion positifnya itu adalah asalnya dari unsur logam, sementara ion negatifnya itu dari non logam, gitu ya. Oke, yang kemarin kita review lagi cara pembentukan ikatan ion ya. Oke, ini ikatan kovalen. Jadi kemarin Bapak sudah menjelaskan contohnya misalkan pembentukan senyawa MgCl2 gitu ya. Nah, si Mg ini kan terdiri dari nomor atomnya 12 gitu ya. Terus si Cl ini nomor atomnya 17. Lalu kita buat konfigurasinya, berarti Mg12 itu 2, 8, 2 ya. Sementara kalau si Cl 17 itu adalah 2, 8, 7 seperti itu ya. Nah, nanti si Mg itu kan punya 2 elektron ya. Ini elektron valensinya sama dengan 2, yang ini elektron valensinya adalah sama dengan 7 ya. Nah, maka kalau dia jumlah elektron valensinya 2, atau elektron valensinya itu adalah 1, 2, atau 3, dia akan berubah menjadi ion positif ya. Sementara kalau jumlah elektron valensinya itu 4, 5, 6, atau 7, dia akan berubah menjadi ion negatif. Seperti itu ya. Nah, gimana nih cara membuat reaksinya? Kalau Mg berarti di sini ada 2 elektron valensinya, maka Mg menjadi Mg plus 2 ditambah dengan 2 elektron. Kalau Cl berarti di sini dia punya elektron valensinya 7, maka supaya jadi 8 berarti butuh menangkap 1 elektron ya. Karena kalau dia elektron valensinya 4, 5, atau 7 itu akan menangkap elektron ya. Berapa yang dia tangkap? Ya dia tangkap pokoknya nanti totalnya itu menjadi 8 elektron ya. Kalau yang ini yang dilepaskannya itu adalah sesuai dengan jumlah elektron valensinya. Jadi kalau jumlah elektron valensinya 1 ya berarti yang dilepaskannya 1. Kalau 2, 2 dan seterusnya gitu ya. Oke, sekarang ke Cl. Cl ini dia sudah punya 7 elektron valensinya, maka akan menangkap 1 elektron, gitu ya. Berarti Cl ditambah 1 elektron, dia menjadi Cl negatif 1. Seperti itu, ya. Lalu ini kita tinggal gabungkan, syaratnya adalah jumlah elektronnya harus sama, ya. Nah, di sini ada 2 elektron, yang ini 1 elektron. Berarti supaya sama,
kita kali dulu. Ya, yang ini kita kali 1, ya. Oke, sebentar. Terus yang bawahnya kita kali 2, seperti itu. Ya. Nah, maka tinggal ininya dikali 1, berarti tetap Mg itu menjadi Mg plus 2 ditambah 2 elektron, sementara yang bawahnya itu adalah Cl ditambah 2 elektron, ininya 2 ya, kita kali 2, ini menjadi 2 Cl negatif 1. Baru kita jumlahkan, gitu ya. Di sini ada Mg ditambah 2 Cl, itu menjadi Mg2 plus ditambah 2 Cl. Maka kalau kita gabung, itu menjadi Mg-nya 1, gitu ya. Terus di sini Cl-nya ada 2. Seperti itu. Ya. Jadi sama, ini adalah pembentukan dari si MgCl2. Ya. Ini sudah Bapak jelaskan di minggu kemarin. Nah, sekarang kita lanjut. Ini adalah ikatannya ikatan kovalen, karena di sini itu ada ion positif dan juga ada ion negatif. Ya. Oke, lanjut. Yang kedua, ada ikatan kovalen. Nah, di mana ikatan kovalen ini adalah terbentuk itu akibat penggunaan bersama pasangan elektron. Jadi masing-masing elektron ini itu saling menyumbang, gitu ya, menyumbangkan elektronnya, nanti membentuk sebuah ikatan. Nah, ikatannya ini kita sebut dia namanya adalah ikatan kovalen. Ya. Nah, biasanya ikatan kovalen ini terjadi antar unsur non-logam. Jadi dua-duanya itu berasal dari unsur non-logam. Kalau yang tadi itu kan unsurnya satu logam, satu non-logam, gitu ya, untuk ikatan ion. Oke, dalam ikatan ion, dalam ikatan kovalen, kita harus bisa menggambar yang namanya lambang Lewis, gitu ya, atau struktur Lewis. Di mana lambang Lewis ini dinyatakan dengan menuliskan lambang atom itu dikelilingi oleh sejumlah titik, gitu ya, atau garis untuk menyatakan elektron valensinya. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, gitu ya, itu ada titik-titik. Nah, titik-titik ini adalah menunjukkan jumlah elektron valensi dari unsur tersebut. Contoh, misalkan ada hidrogen, gitu ya. Hidrogen ini punya nomor atomnya 1. Berarti kalau kita buat konfigurasi, itu kan 1 saja, seperti itu ya. Nah, maka struktur Lewisnya adalah H titik seperti ini, 1. Seperti itu, ya. Oke, nanti Bapak bersingkat lagi. Itu ya, di bawahnya jumlah elektron valensi suatu unsur itu sesuai dengan golongan unsur tersebut, ya. Jadi seperti kita sudah pelajari di sistem periodik unsur, untuk menentukan golongan itu kita lihat berdasarkan jumlah elektron valensinya. Begitupun sebaliknya, berarti kalau golongan itu menunjukkan jumlah elektron valensinya, gitu ya. Jadi kalau ada suatu unsur, misalkan C, gitu ya, Ca, karbon, gitu ya, kan nomor atomnya 6 ya, kalau kita buat konfigurasi dia 24. Ini adalah golongannya golongan 4A, ya, itu berdasarkan jumlah elektron valensinya. Oke, kita belajar sekarang bagaimana cara menggambar struktur Lewis, gitu ya. Oke. Struktur Lewis. Nah, Bapak gambarkan dulu struktur Lewis untuk unsur ya. Jadi nanti ada struktur Lewis unsur, ada struktur Lewis untuk senyawa. Jadi kalau unsur itu berarti masing-masing dulu unsurnya, ketika nanti dia bergabung menjadi sebuah senyawa, itu juga nanti ada penggambaran struktur Lewis. Ya. Nah, misalkan contohnya ada hidrogen tadi ya, nomor atomnya adalah 1, berarti konfigurasinya adalah 1. Nah, kalau kita gambarkan struktur Lewisnya berarti H, di sini ada titik 1. Ya, titik 1 ini menunjukkan titik struktur jumlah elektron valensinya ya, yang diwakili dengan tanda titik seperti ini. Terus berikutnya ada B, boron, gitu ya. Nomor atomnya adalah 5. Nah, maka gambarannya berarti ini konfigurasinya kan 2, 3 ya, seperti ini. Nah, tinggal nanti si B-nya
Ini jumlah elektron valensinya kan ada 3, berarti nanti kita tuliskan di sini ada 3 titik. 1, 2, 3. Seperti itu. Ya. Lanjut, ada karbon, nomor atomnya 6. Ya, berarti karbon itu konfigurasinya 24 seperti ini. Nah, maka nanti si karbon itu punya 4 elektron valensi di sini. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Ya. Setelah karbon ada nitrogen, nomor atomnya adalah 7. Nah, di sini berarti nitrogen itu ada, maaf, ininya konfigurasinya dulu. Konfigurasinya ini adalah 25, seperti itu ya. Nah, nanti kalau kita gambarkan struktur Lewisnya berarti N, si N ini punya 5 elektron valensinya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada nitrogen oksigen, nomor atomnya 8. Ini adalah 26 konfigurasinya. Maka struktur Lewisnya berarti O, 1, 2, 3, bentar, supaya tidak membingungkan gini. Jadi kalian tulis dulu satu-satu gitu ya. Nanti kalau ada lebihnya, kita buat berpasangan. Ini kan ada 6 elektron valensinya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu ya. Ini adalah gambaran struktur Lewis untuk O, nomor atomnya 8. Lalu setelah O ada F, nomor atomnya 9. Maka konfigurasinya kan 2, 7 di sini. Berarti si F ini nanti ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu ya. Nah, ini adalah gambaran struktur Lewis untuk unsur ya. Jadi unsur. Nah, sekarang kita bagaimana cara menggambarkan struktur Lewis untuk yang senyawa gitu ya. Nah, di sini senyawanya pasti adalah senyawa kovalen gitu ya. Nah, contohnya misalkan gini, gambarkan struktur Lewis untuk senyawa NH3 misalkan gitu ya. Di mana si N ini punya nomor atomnya adalah 7 dan si H nomor atomnya adalah 1. Oke, kita buat dulu konfigurasinya. Si N ini berarti 25 seperti itu ya. Si H-nya 1, berarti di sini 1 saja seperti itu. Nah, kita tentukan dulu berapa butuhnya si elektron ini, si unsur ini, si N misalkan gitu ya, untuk dia memenuhi kaidah oktet. Kita tahu ya, kalau oktet itu kan totalnya dia jadi 8 elektron, sementara kalau duplet dia butuhnya menjadi 1 elektron. Seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini ada N, nomor atomnya 7, di sini ada 5, gitu ya. Berarti butuh berapa nih supaya jadi 8? 3. Butuhnya 3, betul. Jadi dia butuh 3 elektron. Ya. Sementara kalau si H butuhnya berapa elektron? Dia akan jadi oktet atau jadi duplet kalau H? Duplet. Jadi duplet saja, betul, gitu ya. Karena kalau dia jadi oktet, maaf ini duplet itu 2 elektron. Kalau jadi oktet butuhnya kebanyakan gitu ya, dia butuhnya 7 elektron. Jadi si H ini dia sudah punya 1, maka dia akan jadi duplet saja atau jadi totalnya nanti 2 elektron gitu ya. Sehingga karena dia hanya akan jadi duplet, berarti si H ini hanya butuh berapa elektron? 1. 1 elektron. 1, Pak. Ya, betul. 1 elektron ya. Sip. Jadi ada nitrogen, di mana dia nomor atomnya adalah elektron valensinya 5, berarti akan butuh 3 elektron supaya dia jadi oktet. Sementara si hidrogen, dia punya 1, dia butuh 1 elektron supaya jadi duplet. Nah, sekarang kita gambarkan struktur Lewisnya. Nah, di sini kan senyawanya adalah NH3 ya. Berarti ada si N,
N itu mengikat H sebanyak 3. Nah, kita tuliskan di pinggirnya ada H, di sini ada H, di sini ada H, seperti itu. Nah, si N itu punya berapa elektron valensinya? Ada 5. Oke, kita gambarkan dengan titik. Nah, kalian bisa lihat contekannya di sini. Kalau N5 itu bentuknya seperti ini nih. Berarti 1, 2, kan gitu ya, 3, 4, 5. Seperti itu. Lalu si H-nya itu kan dia punya 1 ya. Maka struktur Lewisnya berarti seperti ini. Nah, untuk membedakan, ini ya, kalau titik-titik itu adalah punya si N, nah nanti kalau H, Bapak bedakannya dengan tanda cross silang. Ini. Nah, ini punya si H1, ini punya si H1, yang ini punya si H1. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya gini. Tadi katanya si H ini butuh 1 elektron. Lalu kita ambil pinjam 1 elektron, gitu ya, ke si N. Maka si H-nya dia punya 2 elektron. Dia sudah duplet nih, 2 elektron. Dengan meminjam 1 elektron ke si N. Si H yang ini juga sama. Berarti dia pinjam 1 elektron. Yang ini juga sama. Dia pinjam 1 elektron. Ya. Jadi si H-nya di sini kondisinya dia sudah duplet. Karena sudah punya 2 elektron. Lalu si N-nya berapa tadi? N-nya itu kan butuh 3 elektron. Gitu ya. Nah, supaya jadi 8. Maka si N ini itu pinjam masing-masing 1 ke si H. Yang ini pinjam 1 elektron, ini pinjam 1 elektron, yang ini pinjam 1 elektron. Jadi nanti total elektron si N-nya, gitu ya, itu menjadi 8. Yang mana 8-nya? Ini. Ada ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang 3 elektron tadi yang dia butuh 3 elektron, itu akan pinjam ke si H masing-masing sebanyak 1. Gitu ya. Jadi makanya di sini ikatan kovalen itu tadi ya, ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi karena ada pemakaian elektron secara bersama-sama, gitu ya. Di mana elektron yang dipakai secara bersama-sama itu adalah hasil sumbangan masing-masing dari si unsurnya atau si atomnya, gitu ya. Jadi si atom H nyumbang cross, si atom N itu nyumbang titik. Nah, hasil sumbangan ini itu dipakai untuk berikatan. Ini juga dipakai untuk berikatan, ya. Yang ini dipakai untuk berikatan, seperti itu, ya. Nanti digambarkan lagi sederhananya, sepasang elektron ini sepasang elektron, itu nanti bisa digambarkannya dengan hanya tanda garis saja, gitu ya. Jadi ikatan H dengan N, ikatan H dengan N, ikatan H dengan N, gitu ya. Jadi satu garis ini itu mewakili sepasang elektron, ya. Lalu kita tambahkan di atasnya ada 2. Ya, ini adalah gambar struktur Lewis untuk senyawa NH3. Gimana? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, Bapak kasih contoh satu lagi, baru nanti kita latihan ya. Oke, contoh lainnya. Misalkan ada senyawa CO2 seperti ini ya. Di mana si C ini nomor atomnya adalah 6, si O nomor atomnya adalah 8. Kita buat konfigurasinya berarti 2, 4, si O-nya 8 berarti 2, 6 seperti itu ya. Oke, lalu kita buat struktur Lewisnya berarti si C ini kan punya 4 ya, seperti ini. Lalu si O-nya dia punya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu ya. Kita gambarkan strukturasinya berarti CO2. Maka di sini ada C. Ingat ya, di sini C-nya 1, O-nya 2. Berarti O-nya di sini 1, O-nya di sini 1. Seperti itu. Oke. Kalau si C itu butuh berapa elektron berarti? Supaya jadi betul. Jadi si C ini itu butuh 4 elektron. Kalau si O butuh 2. Ya, betul. Di sini si O ini butuh 2 elektron. Gitu ya.
Nah, berarti kalau begitu, supaya si O ini bisa memenuhi kaidah oktet, maka si O ini nanti akan pinjam sebanyak 2 elektron. Ke siapa? Ke si C. C. Gitu ya. Ya, jadi Bapak tulisannya gini, 1, kita tuliskan dulu punya si O-nya ya, 6. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi gambar struktur Lewis seperti ini, gitu ya, itu bisa menyesuaikan tergantung nanti di senyawanya apa, gitu ya. Nah ini dia punya 6, si C-nya kan punya 4 ya. Kita tuliskannya kayak gini, 1, 2, 3, 4. Dan si O yang ini juga sama, dia pasti punya 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, oke. Sekarang kita lihat dupletnya. Nah, si O tadi katanya butuh 2 elektron, berarti dia pinjam ke si C 2 elektron. O yang ini juga sama, berarti butuh 2 pinjam ke si C. Si C-nya butuh 4 elektron, sementara si O itu hanya menyediakan 2 elektron, gitu ya. Berarti nanti 4 elektron ini itu akan didapatkan dari masing-masing O-nya, gitu ya. Jadi pinjam ke masing-masing O sebanyak 2. Pinjam ke sini 2, pinjam ke sini 2. Ya, gitu ya. Jadi nanti si O-nya sudah 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si C-nya juga 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga sama 8 ya. Nah, tadi kata Bapak kalau sepasang elektron ini itu kan mewakili satu garis ya. Nah, maka ini kalau kita buat dalam bentuk garisnya, bentuk struktur Lewisnya gini. O, C, O. Ini 1, 2, 3, 4, ini ya, yang atas dan yang bawah. Nah, ini kan ada 2 pasang ya. Ada 2 pasang ikatan. Berarti kita gambarkannya 1, 2, 1, 2, ini ya 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Ini adalah gambar struktur Lewis untuk senyawa CO2. Gimana? Bisa? Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa, Pak. Oke, silakan di screenshot dulu. Kita ke latihan. Sudah ya? Sudah di screenshot? Yang sebelumnya, Pak, belum, Pak. Yang sebelumnya. Yang ini? Contoh soal yang pertama. Yang ini? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sekarang kita ke latihan ya. Jadi perintahnya sama, gambarkan struktur Lewis untuk senyawa berikut. Jadi gambarkan struktur Lewis Oke, pertama silakan buat dulu konfigurasi elektronnya, terus gambarkan struktur Lewis unsurnya, lalu kalian gabung gitu ya, menjadi senyawa H2O dan senyawa CH4. Seperti apa struktur Lewis? Kalau yang sudah boleh nanti menjelaskan ke teman-temannya ya. Oke, sambil menunggu kalian mengerjakan, Bapak ada ini dulu. Jadi nanti untuk yang 1 jam, Bapak akan pakai untuk kalian mengerjakan kuis, gitu ya. Materinya adalah tentang ikatan ion yang sebelumnya yang sudah Bapak jelaskan tadi di awal. Soalnya kurang lebih ada 15 soal, PG, gitu ya. Nanti mengerjakannya di aplikasi, gitu ya, bukan di Google Form yang seperti biasa. Jadi Bapak ada aplikasi untuk kayak kuis-kuis gitulah, gitu ya. Jadi nanti kalian buka di Classroom-nya, nanti ada link-nya, terus ada username dan password-nya.
Setelah itu kalian login. Nanti Bapak di akhir jelaskan ya cara penggunaan aplikasi. Ada yang mau menjelaskan bagaimana menggambar struktur Lewis H2O atau CH4? Saya mau Pak, tapi sebentar Pak. Ngitung dulu. Oke, silakan. Reiska mau? Yang CH4. Yang CH4, oke silakan. Bisa share screen kira, Reiska? Nulisnya di buku. Apa? Nulisnya di buku. Nulisnya di buku, iya. Jadi Reiska di share screen dari HP-nya, nanti disorotkan ke bukunya gitu. Dari kamera. Pakai laptop ya Pak? Oh, pakai laptop. Ya nggak apa-apa pakai laptop ya, susah. Oke. Langsung aja deh di sini berarti. Gimana konfigurasinya dulu? 2, terus 4, 4. Oke, betul. Hanya 1. 1. Berarti si C ini butuh berapa elektron? Butuh 4. Butuh 4 elektron. Oke, supaya dia jadi oktet ya. Kalau si H-nya butuh berapa elektron? Butuh 1. Butuh 1 elektron. Oke, gimana Reiska menggambarkannya? H. H. Oh, gimana? Mau menggambarkan struktur Lewisnya dulu? Ya. Oke, H. Terus Pinggirnya C. Oh, coba H, pinggirnya C. Gini? Terus yang di atas H. Bentar. Enggak, bukan gitu. Yang dikelilingi yang C. Yang di tengahnya C? Ya. Oke. Bapak anggap aja Bapak tidak tahu ya di sini. Oke, jadi C di tengah. Lalu dikelilingi H, seperti ini. H, ya. Ini ya. Ya. Oke, terus kita tambahkan dotnya. H-nya 1-1 setiap. 1-1. Oke, masing-masing H ada 1 ya. 1, ya. 1, 1, 1. Lalu? Terus yang C itu 4. 4. Pakai tanda beda ya? X, pakai yang X. Oke, boleh. 1, 2, 3, 4. Sip. Gini ya? Gini betul? Ya. Oke. Si H-nya butuh berarti jadi duplet atau oktet? Duplet. Duplet. Berarti gini ya. Si H-nya, Ya. H-nya seperti ini, H-nya yang ini. Lalu si C-nya berarti jadi? Si C-nya jadi oktet. Oktet 8. Sini ya. Ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini adalah sudah betul ya gambar struktur Lewis CH4 tadi sesuai dengan penggambaran dari Reiska. Lalu kalau ini kita gambarkan bentuk garisnya gimana Reiska? Di garis-garis gitu susah. Saya gini ya. Oke, Ya. buatkan saja. Nah, ini adalah bentuk garisnya ya. Kalau tadi adalah bentuk struktur Lewisnya ada titik dot seperti ini. Nah, ini adalah bentuk garisnya. Oke, ini sudah betul. Yang lain? Satu lagi? Pak, yang H2O Pak. Nomor 1 Pak. Oh, ini rebutan nih. Udah Oke. lihat saja. Hah? Gimana Rel? Ilyasa? Ilyas aja Pak, Ilyas aja. Ilyas aja, boleh silakan. Nah, Ilyasa katanya. Saya sudah tulis di buku Pak. Oh, mau di share screen boleh? Bisa nggak? On cam paling Pak. On cam boleh, silakan. On cam. Ini Pak, burung. Mana? Oh, punya saya seperti ini Pak. Oke. Sip. Oke, udah jelas, pas di situ. Coba ya. Tinggal distabilkan, stabil. Sip. Oke, di sini Bapak lihat dulu ya H2O hanya 1, betul ada 1 butuh 1 elektron. Si O2-nya butuh 2 elektron. Oke, ini sudah betul ya. Buat teman-teman yang di rumah
nanti Bapak tulis ulang di sini, tapi ini jawaban dari Ilyasa itu sudah betul ya. Oke. Jadi yang barangkali tidak terlihat di layar kalian, sudah Ilyasa, jadi Bapak nanti akan jelaskan. Tapi jawaban Ilyasa sudah betul. Ya. Terima kasih. Ya, jadi untuk yang H2O ini tadi Ilyasa menggambarkannya seperti ini, hanya ada 1, O-nya 8, berarti di sininya 26, gitu ya. Oke, seperti ini. Lalu si H-nya di sini ada 1 elektron, si O-nya dia ada 6 elektron. Kita beri tanda berbeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu ya. Ini tinggal digabung saja, berarti ada H2O. Maka ada H-nya 1, maaf, H-nya ada 2, O-nya yang 1 ya, seperti ini. Lalu si O-nya punya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si O-nya punya 1. O-nya 1, di sini O-nya juga 1. Ya, seperti itu. Nah, lalu ini tinggal digabung seperti ini. Ini digabung. Gitu ya. Nah, ini digabungkan. Oke, lalu kalau kita buat dalam bentuk garisnya, berarti di sini ada H, O, ini ada 2, seperti ini, terus H lagi. Ini ya, ini gambar tadi yang Ilyasa buat, dan ini tuh sudah betul, jawabannya seperti ini ya. Oke, semoga bisa diikuti buat semuanya, jadi bagaimana cara menggambar struktur Lewis seperti itu ya. Bisa ya? Oke, ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan di screenshot dulu. Ini soal latihannya. Oke ya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, berikutnya ini masih tentang ikatan kovalen ya. Jadi ikatan kovalen itu nanti ada 3 jenis. Pertama ada yang disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Apa itu ikatan kovalen tunggal? Jadi ikatan kovalen tunggal itu adalah terjadi akibat penggunaan bersama satu pasang elektron. Jadi kalau tunggal itu, kalau kalian tadi lihat ya, garisnya itu ada 1 kan ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau garisnya cuma 1 seperti ini, itu disebutnya adalah ikatan kovalen tunggal. Tapi kalau seperti yang sebelumnya, gitu ya, yang ini nih, ini disebutnya adalah ikatan kovalen rangkap 2, ya, seperti ini. Terus juga nanti ada yang disebut dengan ikatan kovalen rangkap 3, ya. Itu ya, ikatan kovalen tunggal itu adalah cuma 1 pasang elektron. Nanti digambarkannya dengan sepasang elektron atau 1 garis lurus. Jadi cuma 1 garis saja. Ikatan kovalen rangkap 2 itu terjadi akibat penggunaan bersama 2 pasang elektron. Berarti di situ ada 2 pasang elektron. Seperti contohnya tadi di senyawa CO2. Jadi ikatan antara C dan O-nya itu ada 2 pasang elektron ya. Jadi di situ digambarkannya dengan 2 garis. Nah, berarti itu disebutnya adalah ikatan kovalen rangkap 2. Yang ketiga itu ada ikatan kovalen rangkap 3, ya. Nah, ini terjadi akibat penggunaan bersama 3 pasang elektron. Jadi kalau di sini itu ada 3 gitu ya. 3 pasang elektron berarti ada 3 garis, ya. Berdasarkan kekuatannya, ikatan kovalen rangkap 3 itu lebih kuat dibandingkan ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 itu lebih kuat dibandingkan dengan ikatan kovalen tunggal. Seperti itu ya. Jadi semakin sedikit jumlah ikatannya, berarti kekuatan ikatannya itu semakin lemah. Semakin banyak jumlah ikatannya, maka ikatannya itu semakin kuat. Seperti itu ya. Oke. Sekarang Bapak gambarkan dulu gini. Jadi contohnya misalkan tadi kan ada kovalen tunggal ya. Kovalen tunggal. Nah, misalkan kovalen tunggal itu tadi contohnya adalah H2. Gitu. Cara menggambarkannya berarti ada H, nomor atomnya 1 gitu ya. Di sini konfigurasinya adalah 1 saja. Nah, kalau di sininya 1, berarti dia itu hanya butuh 1 elektron saja kan? Nah, kalau senyawanya jadi H2, penggambarannya gini, H,
ada H-nya 2. Si H yang satu punya 1 elektron, si H yang satunya lagi itu punya 1 elektron juga, gitu ya. Nah, si H yang ini pinjam ke si H temennya, si H yang ini juga sama pinjam ke temennya. Jadi ini kalau kita gambarkan berarti jadi H seperti ini, ya. Nah, ini disebutnya adalah ikatan kovalen tunggal. Terus ada tadi kovalen rangkap 2. Nah, contohnya tadi adalah O2 ya. Nah, nanti si O ini kan nomor atomnya 8, berarti 26, seperti itu. Ya. Nah, terus berarti dia pasti akan butuh 2 elektron, ya. Maka kita gambarkannya gini, O-nya 2, berarti ada O dengan O, seperti ini. Nah, si O-nya kan punya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus si O yang ini juga punya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Nah, nanti si O ini kan butuh 2 elektron ya, supaya jadi oktet. Maka dia pinjam ke si O yang ini 2 elektron. Si O yang sebelah kirinya juga butuh 2 elektron. Nah, gitu ya. Atau kita gambarkan ini menjadi O seperti ini ya. Nah, gini. Ini adalah disebutnya ikatan rangkap 2 karena di sini ada 2 pasang elektron ya. Terus ada rangkap 3. Nah, kalau rangkap 3 contohnya tadi ada nitrogen atau N2 ya. Berarti si N ini nomor atomnya 7, 25 gitu ya, seperti ini. Nanti si N ini berarti ada N lagi, N-nya kan 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini juga sama, 1, 2. Kita ganti dengan tanda cross. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, si N-nya yang ini butuh 3. N yang ini juga sama, dia butuh 3. Jadi masing-masing dia sudah memenuhi kaidah oktet. Jadi gitu ya. Jadi nanti N-nya garisnya gini. Seperti itu ya. Dengan di atasnya ada 2 elektron, di sini juga sama ada 2. Itu ya, terkait dengan jenis ikatan kovalen. Jadi ada 3 jenis, ada kovalen tunggal, kovalen rangkap 2 dan kovalen rangkap 2 dan kovalen rangkap 3 ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, satu bagian lagi. Oke, ini. Jadi Bapak yang sebelumnya dilewat dulu, nanti itu perlu penjelasan agak lama. Sekarang yang ini. Penyimpangan kaidah oktet dan kaidah duplet. Jadi tidak semua senyawa-senyawa yang ada gitu ya di alam semesta ini itu semuanya akan memenuhi kaidah oktet. Karena ternyata ada senyawa-senyawa yang penggambaran struktur Lewisnya itu dia tidak memenuhi kaidah oktet gitu ya. Atau juga tidak memenuhi kaidah duplet ya. Nah, contohnya misalkan kayak di sini nih ada BeCl2. Jadi BeCl2, si Be ini itu punya nomor atomnya adalah 4 dan si Cl nomor atomnya adalah 17 ya. Nah, maka ini kalau kita buat konfigurasi Be itu kan berarti 22 gitu ya. Sementara si Cl-nya itu adalah 17, berarti 287 seperti ini. Nah, kalau kita gambarkan, berarti di sini dia ada si Be mengikat Cl kan ya. Cl, di sini juga sama, Cl. Nah, si Be-nya cuma punya 2. Tapi dia tidak akan memenuhi kaidah duplet, ataupun dia memenuhi kaidah oktet. Ya. Untuk memenuhi kaidah duplet, dia sudah kelebihan. Untuk memenuhi kaidah oktet, dia kurangnya banyak. Gitu ya. Betul? Jadi kalau untuk kaidah duplet berarti kan harus 2 elektron, sementara dia udah lebih nih, 2 elektron. Nah, untuk memenuhi kaidah oktet dia jadi 8. Sementara dia baru punya 2 nih, berarti butuhnya banyak banget, yaitu butuh 6 elektron, gitu ya.
Nah, sehingga senyawa BeCl2 ini itu disebutnya adalah penyimpangan kaidah oktet atau duplet. Jadi dia tidak memenuhi kaidah oktet, juga tidak memenuhi kaidah duplet. Ya. Maka penggambarannya gini, si Be-nya kan punya 2 ya. 1, 2. Sementara si Cl-nya dia punya 7. Kalau si Cl-nya sebenarnya itu memenuhi kaidah duplet ya. Ini gini, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Yang ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi kalau si Cl-nya sendiri sebenarnya itu memenuhi kaidah oktet ya. Nih, kalau kalian ini coba gini. Jadi untuk si Cl-nya sendiri dia punya 8. Sini. Yang ini juga sama, si Cl-nya dia punya 8. Cuman si Be-nya itu tidak memenuhi kaidah duplet, juga tidak memenuhi kaidah oktet. Karena dia cuma punya sebanyak 4 elektron. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Gitu. Ya, jadi ini adalah penyimpangan kaidah oktet dan duplet. Gitu. Artinya tidak semua senyawa yang ada di alam semesta ini semuanya harus mengikuti kaidah oktet dan juga kaidah duplet. Ya. Nah, ini contohnya ada BeCl2 tadi, yang ini ya. Ini ada Bf3 dan ini ada NO2. Ya, ini adalah contoh-contoh senyawa yang dia penyimpangan kaidah oktet dan juga kaidah duplet. Ya. Oke, sampai sini dulu pertemuan pembahasan Bapak hari ini. Ada yang ditanyakan? Jadi ada yang mengacungkan tangan? Tidak ada, tidak ada yang ditanyakan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti Bapak cukupkan dulu pertemuan kita hari ini sampai ke penyimpangan kaidah oktet dan kaidah duplet. Ya. Oke. Sekarang Bapak akan memperlihatkan bagaimana cara untuk kalian mengerjakan kuisnya. Nyiri. Oke, mohon tunggu dulu sebentar ya. Bapak lagi mempersiapkan. Oke, Bapak akan perlihatkan. Jadi ini sudah ya. Nah, di sini nanti kalian tinggal login, gitu ya. Bapak demokan satu saja di sini. Ini passwordnya sama semua. Nanti kalian tinggal lihat saja di classroom-nya. Oke, setelah kalian nanti masuk ke halaman home-nya, jadwal ujian di sini ada dashboard, terus ada jadwal ujian. Nah, nanti ada menu aktif seperti ini, gitu ya. Nah, di sini Bapak sudah setting waktu ujiannya dari jam 11 sampai jam 12, gitu ya. Dengan durasi waktunya itu adalah 40 menit. Nah, tolong dibedakan gini, ini 12.00 di sini itu adalah terakhir si link ininya aktif ya.
Jadi kalau kalian nanti misalkan baru buka webnya ini jam 12 lebih, berarti ini sudah tidak bisa diklik tombol mulainya, gitu ya. Nah, setelah kalian klik tombol mulai, nanti di sini akan memasukkan token, gitu ya. Nah, pada saat kalian klik mulai tes, itu waktunya yang tadi 40 menit, gitu ya. Jadi link aktifnya sampai jam 12. Jadi kalau misalkan jam 11.59 gitu ya, kalian baru mulai klik, ya itu masih bisa gitu ya. Nah, nanti setelah klik mulai tes, itu waktunya adalah 40 menit. Nah, nanti tinggal dikerjakan saja sampai selesai. Soalnya di sini jelas ya, ada 15 soal PG. Setelah selesai, kalian bisa cek hasilnya ada di sini, di hasil ujian nanti ya. Hasil ujian nanti akan muncul di sini, terus kalian bisa lihat berapa nilai yang kalian dapat nanti ya. Oke. Terus juga Bapak tekankan dari sekarang, kalau kalian mengerjakan ini gitu ya, itu jangan coba-coba untuk membuka tab baru. Nanti kalau kalian membuka tab baru, itu akan minta reset gitu ya. Nah, itu tandanya berarti kalau kalian membuka tab baru, kalau di Google Form masih aman sih, nggak apa-apa gitu ya. Kalau di sini kalau kalian membuka tab baru, itu akan minta reset. Dan kalau kalian minta reset, itu tandanya berarti di Bapak kalian melakukan kecurangan seperti itu ya. Kalian membuka tab baru. Ya, membuka tab baru ya buat apa? Pasti buat bisa mencari untuk searching gitu ya dan lain-lain. Seperti itu. Jadi tolong untuk tidak membuka tab baru. Nanti kalian akan minta reset dan di Bapak catatannya berarti kalian melakukan kecurangan. Gitu ya? Jelas? Ada yang ditanyakan? Jelas. Oke, kalau jelas Bapak akan stop share. Kalau browsernya tiba-tiba Gimana Liza? kan kadang browser chat phone gitu kan, kalau di HP kan browsernya keluar ya bagaimana Pak? Ya, jadi caranya kalian tinggal kopas saja ya di sini. Ini linknya Bapak kirim di chat. Dan bukanya tolong pakai Google Chrome ya, jangan browser bawaan HP kalian. Nih, jadi itu tinggal diklik saja. Kalau misalkan kebukanya ke browser bawaan HP, kalian tinggal kopas lagi, pindahkan ke Google Chrome. Gitu ya. Itu Ilhasa. Jadi kalau misalkan